turunkan rahmat maghfirah dan ampunannya, mudah-mudahan dalam menjalani puasa Ramadan kemarin mendapatkan hikmah dari puasa tersebut, yaitu Allah ampunkan dosa kita, tetapkan keimanan di hati kita, ya Allah berikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga nanti kita juga Mbak kencing. Mbak kencing. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tidak lupa pula kepada para ulama-ulama kita sekarang yang biasa melakukan ajaran Islam ini, sehingga dikatakan bahwasannya jangan daripada artinya dunia itu, sehingga kokohnya dunia kita ini ya belum lagi terjadi hari kiamat, karena ada orang yang berpikir yaitu menyebut kalimat la ilaha illallah, dan itulah gunanya ibu-ibu maka di dalam setiap kampung itu kita tegakkan, penting kita kita menjalani syariat Islam itu yang baik dalam ibadah kita sehari-hari ataupun secara berjamaah seperti ini, dan tiada lain dan kita adalah supaya rahmat Allah itu selalu turun dan bala dijauhkan daripada karena dikatakan apabila zikir itu ada di zikir itu ada 35 dalam kitab satu orang saja kita yang menyebut kalimat la ilaha illallah ini bisa menolak bala sampai 1000 kali. Kenapa? Karena bala itu banyak diturunkan Allah. Apa penyebab bala diturunkan? Bala ini adalah ujian daripada Allah, karena kemurkaan bala itu. Kenapa didatangkan cobaan? Karena kemarahan Allah kepada hambanya. Kenapa Allah marah? Karena kita melanggar perintah Allah. Jadi setiap orang bermaksiat maka Allah marah, maka Allah mengundang bala. Nah, untuk menolak bala tersebut itulah pentingnya kita berzikir supaya bala itu jangan turun. Karena setiap maksiat yang kita lakukan mengundang kemurkaan Allah. Tapi setiap kebaikan yang kita lakukan ini akan mendatangkan rahmat Allah sekecil apapun itu. Makanya kalau terlanjur kita berbuat salah dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hasanata tamhuha, kirimlah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus daripada keburukan. Maka kalau kita terlanjur salah maka dianjurkan kita beristighfar kalau kepada Allah, kalau sesama manusia kita berminta maaf. Nah inilah pembenaran dimana kita harus membersihkan hati kita itu untuk saling memaafkan. Saling memaafkan tentu dengan berminta maaf. Ada orang ingin dimaafkan tapi tidak mau minta maaf. Bagaimana kita maafkan? Baru makan kita itu sudah makan orang yang sudah makan orang yang ma'rifatullah, sehingga apapun terjadi dia sudah kembalikan kepada kudrah dan iradahnya Allah. Tidak ada goresan di hati dia itu kotor. Jadi sebelum orang berbuat dia sudah memaafkan. Beda macam kita ini. Kita itu kalau rasanya orang bersalah nggak minta maaf kepada kita belum. Kadang orang sudah minta maaf masih sakit hati kita belum bisa kita maafkan. Kalau terlalu sakit, makanya penting kita sama ibu-ibu saya apa bergaul saya Usilan ka anak kapurimu. Hawaw gini usilan ka anak kapurimu. Lihat di dalam sehari-hari kita bergaul ada kesilapan kita selama ini. Nilai kan. Besok udah Ya suka.
Dari mana? Itu apa? Kurang lo mesan Iya, penting. Kenapa? Karena ketika kita zalim kepada orang lain, baik itu dengan kita ambil hartanya, ya kan? Atau kita sakiti dia dengan perbuatan kita, lisan kita, atau lewat HP kita sudah menghina orang. Itu karena sekarang mudah berbuat dosa. Jari kita saja bisa apa namanya berdosa. Sekarang buat dosa. Mahasar. Menghibah sekarang apa melalui jari cuma itu sudah dicatat maka dosa ini akan menimbulkan ke Allah. Oleh sebab itu kita saling bermaaf. Maka dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam ibu saya bacakan ini masih karena mau lebaran di mana kita silaturahmi itu sangat itu dituntut. Jadi ada hadis Rasulullah SAW, menghormati yang tua dan mengasihi yang muda. Artinya kita itu ini dituntut untuk supaya saling mengasihi. Mengasihi yang muda, artinya anak-anak, orang yang lebih muda dari kita itu kita harus sayang, mengasihi yang muda dan mengasihi menghormati yang tua. Orang tua dari kita harus kita hargai. Jadi ini itu saling keterkaitan. Bagaimana kita bisa ingin dihargai oleh yang muda sementara kita tidak menyayangi yang muda. Maka kita yang tua ini harus sayang kepada yang muda. Maka yang tua supaya yang muda tadi menghargai yang tua. Kita campur. Jadi kita sayang kempulan. Kira-kira kempulan anjang aku bilang kamu anak ya bukan nama toples kita ya habis kita semua aku ya punya kamu maka kita harus menjadi keadaan anak-anak yang muda supaya kita yang tua dihargai. Maka kata Rasulullah dari Amr bin Suhaib, dari ayahnya, dari Dawudnya, hadis juga bersabda Rasulullah bukan dari kalangan umat bukan dari kalangan umatku yang sempurna imannya orang tidak mengasihi yang kecil orang lucu pinggang kemudian orang yang tua di antara ini hadisnya sempurna malam yang hamsa ilana wa yang syarafa kabira bukan orang mengasihi orang kecil dan begitu juga yang tidak menghargai orang yang lebih tua. Artinya Rasul tidak menggolongkan kepada umatnya hati-hatilah ketika kita tidak bisa menghargai orang lain, bahkan kita hina orang tua kita caci maki, abang-abang kita yang sudah berjasa karena kita hargai. Maka kata Rasul seperti ini bukan golongan kan? Begitu juga orang yang tua, ini kebanyakan ibu-ibu ini yang terjadi di masyarakat. Kita yang tua abang, kita yang tua kakak ingin kita adik kita yang saudara. Ingin selalu ada kita yang sayang kepada kita tidak pernah sayang kepada dia. Apa salahnya? Kadang bersentuhan kepada adik kita. Kadang adik kita, langkah kita kadang yang lebih tua ini lebih lapang, ya kan? Kenapa lebih lapang? Karena nggak ada lagi kita berpikir, nggak ada lagi urusan kita banyak.
Sementara kadang-kadang kita anak-anak begitu-begitu bagian sempat batu. Marako aku ng anak senina aku be habis ke plus kainan tahanga atenan. Nah, habis kena kue sarato. Mahante ya kan? Mahante ya kan? Anak segan dia kadang datang kepada kita karena kalau dia datang nanti anaknya semua ngekor. Ya, Mungkin kalau masak nasi saya cuma satu bambu. Kalau datang dia bawa tadi bawa anaknya nggak juga dia enak tinggalkan di rumah. Sementara kita kadang lapang-lapang lapang nggak ada urusannya yang lain. Apa salahnya kita sekali-sekali yang bersilaturahim kepada adik kita? Karena Islam itu mengajarkan nggak harus apalagi kan tembak balik. Kalau kita sayang kepada yang kecil, maka yang kecil menghargai yang tua. Jangan kita hanya saja yang ingin dihargai, sementara kita tidak menghargai menyayangi yang lain. Nah ini sudah salah dalam ajaran Islam. Maka ibu kebanyakan orang sekarang begitu silaturahim gara-gara ingin dihargai. Gara-gara dia yang merasa tua harusnya yang kecil yang selalu datang, padahal kadang yang tua yang banyak salah sama yang kecil. mungkin nggak dia tahu. Karena kadang si kereket aja iya nih pesalah karena si kereket aja jadi di pungui kadang lebih kadang kita yang lebih besar itu banyak dosa sama yang kecil. Jadi sebenarnya siapa yang lebih banyak dosa itu yang datang. Kita orang aku si tuan aku sedahnya no, aku sedahnya no, aku sebelumnya. Ini sebenarnya kalau di dalam kajian sufi, ketika kita merasa lebih hebat, lebih besar, ingin dimuliakan, itu sudah mempunyai sifat apa? Sifat takabur, sombong, sifat ingin dihormati. Jadi ini yang banyak memutuskan silaturahim, hati-hati. Gara-gara ini putus silaturahim. Jadi yang kayak orang seminar karemang. Silaturahim. Aku dosa nih yang dah. Putus silaturahim. Kadang tak punya kadang seminar tanda itu orang rumus nandau medalam sumber salam adik. Kita sudah laus. Jadi ujung-ujungnya apa? Putus silaturahim. Maka kata Rasul ancaman orang yang memutuskan silaturahim layak jannah. Bagi rahim tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dia hadis Rasulullah SAW, orang tidak akan masuk surga kalau dia memutuskan silaturahim. Kadang-kadang kita memutuskan silaturahimnya dengan karakter kita. Kadang-kadang kita memutuskan silaturahim dengan kita. Dia malah engkau kita dicabut-cabut lagi sebar-sebar di media yang luas. Mungkin bisa kira-kira bisa kan bisa kita silaturahim. Kan orang kita untuk silaturahim. Dapat memang pakari Untuk silaturahim. Jadi hal tiga hal dalam kadang kita silaturahim. Ancaman udah salam. Nah ya dulu jannah. Tidak akan masuk surga orang yang silaturahim. Jadi mampu kita lagi si masa hebat lain. Tiba-tiba orang dan kunjungnya kita datang bunuhan terus. Agak kamu orang kaya malah kita kampung dia ang goblok menjadi. Dia wakilnya sepak bola yang normal sapi aku kan orang itu menjadi kita. Kaya macam sana enggak amat tantang-tantang main biasa. Siapa? Jadi kira-kira enggak mau karena kita hikmah kita berpuasa waktu mengkelahi kita. Ada waktu itu kan ada hadis Rasulullah. Amin sa'imin, berapa banyak orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan haus dan dahaga. Gara-gara orang berkualitas puasa kita.
Di dalam menjalankan puasa dai pada syariatnya ya orang benar menjalankan puasa syariatnya tak punya fikih kan kita menahan haus membatalkan puasa daripada terbenam sampai kepada terbenam matahari. Kadang memang orang puasa atau bukan salahnya di situ di adab-adab berpuasa secara akhlak, secara tasawuf dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena di dalam berpuasa gue dia langgar ada adab berpuasa. Dalam berpuasa dia melihat harus para puasa. Gue iya dalam puasa dari memupat itu harus bayar puasa. Gue iya dalam puasa dari menjauh-jauh perkataan yang keji itu menghilangkan pahala puasa. Jadi akhirnya hikmah daripada menjalankan puasa dari orang rapot sehingga kaya luak petrol kasih macik-macik lah ontak si menggena seharusnya dari ketika kita menjalani puasa itu dengan syariat apa namanya usaha benar-benar kita jalan puasa itu berusaha mengamalkan sunnah yang berpuasa ada puasa kita akan mendapatkan apa namanya itu dari puasa apa itu laku kata ada itu ya ayyuhalladzina amanu orang-orang yang beriman kutiba alaikumusiyam diwajibkan kepada kamu puasa kama kutiba aladzina min qablikum bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa. Tujuan puasa itu supaya kita setelah menjalani puasa menahan hawa nafsu, menahan amarah. Kan ini yang kita tahan, orang kita menahan lapar, kita tahan ucapan kita tahan mata kita daripada maksiat, kita tahan segala hati kita ini daripada melakukan penyakit hati seperti ujub, riya, takabur. Kita tahan semua itu dalam puasa, sehingga ketika di dalam lebaran kita sudah menjadi lakum tattaqun. Siapa kaya nama setan lagi? Setan lah. Entah ngomong ini kesukaan bulan kaya wahai harus gue mentopres pada daging gue naik darah tinggi sehingga keluar dari ucapan simak mendena. Ini biasanya kakak dikatakan penyebab apa namanya itu perbuatan kita itu haram karena ada dalam perut kita itu